Shalom, salam sejahtera bagi kita semua yang telah dipertemukan di tempat ini dan kalian tubuh yang sehat. Sekarang kita akan memulai ibadah kita pada malam hari. Sebelum kita memulai, mari kita nyanyikan lagu Bapamu Sungguh Baik. Engkau sungguh baik, kasih berlimpah di hidupku. Ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Naikkan syukurku, berkali yang Kau beri. Habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Sebelum kita dalam doa, kita akan membuka ayat bacaan kita pada malam hari ini, terdapat pada Efesus 2 ayat 1 sampai 10. Mari kita berdoa, kita berdoa. Ya Tuhan, saya hari ini dapat berkumpul di tempat ini dan pada tubuh yang sehat ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan atas pertolongan-Mu kami dapat berada di sini dan sekarang kami ingin memulai ibadah kami pada malam hari dan yang memberkati agar ibadah ini dapat berjalan dengan lancar. Kiranya segala pertolongan-Mu dapat Kalau berikan kepada hamba-Mu untuk berkata yang buruk kepada hamba-Mu. Dalam permohonan kami dan nama Yesus Kristus. Amin. Mari kita membaca Efesus 2 ayat 1 sampai 10 secara bersama-sama. Dalam ayat ini semuanya adalah kasih karunia. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka. Ketika kami hidup dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya, kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus Dia telah mengambilkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga, supaya pada masa yang akan datang Dia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkanmu.
karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Dia mau supaya kita hidup di dalamnya. Demikian saya baca kita tadi. Damai sejahtera bagi kita semua, saudara-saudaraku yang dikasihi. Kita sebagai manusia telah hidup di dalam dosa semenjak Adam dan Hawa melakukan dosa. Kita dahulu sudah mati karena dosa dan pelanggaran kita. Mati di sini bukan mati secara jasmani ataupun mati secara roh, tetapi secara ikatan kita dengan Tuhan. Ikatan kita dengan Tuhan sudah rusak karena kita hanya mengikuti apa kata dunia ini dan apa mau dari dunia. Kita tidak menentukan apa yang seharusnya menjadi prioritas kita ini. Kita dulunya sama seperti manusia lain, hanya mengikuti apa kata dari dunia. Tetapi Allah memiliki kasih yang begitu besar bagi kita semua. Kita yang sejak awal sudah meninggalkan Tuhan, tetapi Tuhan dengan kasih-Nya Dia menerima kita kembali. Allah sudah memberi kita kasih-Nya yang begitu besar, tetapi itu semua bukan karena usaha kita sendiri. Bukan usaha kita yang memperoleh kasih dari Allah. Kita selama ini telah membantu orang, berbuat kebaikan. Itu merupakan hal yang baik. Memang kita orang sebagai sahabat Tuhan memang sudah sepertinya untuk melakukan hal seperti itu. Tapi bukan itu ya sebenarnya yang menyelamatkan kita semua. Melainkan kasih dari Allah sendiri. Seperti yang sudah dibaca pada ayat 8, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Jadi sudah jelas bahwa dikatakan itu memang bukan dari usaha kita sendiri, tapi itu merupakan kasih dari Allah. Ya. Jangan sampai karena kita sudah tahu bahwa kita telah diselamatkan, kita justru malah tidak mencerminkan apa yang Tuhan inginkan. Kita justru hanya tidak berbuat kebaikan, tidak berbuat apa-apa. Nah, karena kita telah diselamatkan, sudah sepatutnya kita sebagai hamba-hamba Allah melakukan apa yang sudah seharusnya kita lakukan berdasarkan apa yang sudah ditulis pada kitab ini. Kita sini sudah melakukan kebaikan pada orang lain dan masih banyak. Kita harus mencerminkan sebagai penuntut Allah. Mari pasal 2 kita berdoa. Ya Tuhan, pada malam hari ini kita akan menyelesaikan ibadah kita. Kiranya Engkau memberkati apa yang telah kita dapatkan dari tadi dapat menetapkan pada kehidupan kami, dan kiranya apa yang telah kami dapatkan tadi juga dapat mengembangkan di matamu. Ini adalah permohonan kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin.